menjelaskan mengenai lingkungan hukum yang berubah. Jadi teman-teman semua, sebagai seorang akuntan, kita harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Karena apa? Secara tidak langsung, kita telah melakukan perjanjian antara akuntan dan kliennya. Menurut common law mengatakan bahwa auditor yang profesional bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang dinyatakan dalam kontrak tersebut. Dan apabila auditor gagal atau tidak cermat dalam tugasnya, maka klien dapat menuntutnya. Hasilnya kewajiban hukum. Terdapat 5 bagian. Yang pertama, adanya kesadaran bagi pemakai laporan keuangan yang terus meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, kesadaran yang meningkat di pihak SEC atau biasa kita sebut dengan Securities Exchange Commission. Yang ketiga, kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi. Hal ini disebabkan meningkatnya ukuran bisnis dan juga globalisasi bisnis. Yang keempat, masyarakat cenderung menerima gugatan-gugatan oleh pihak yang dirugikan. Selanjutnya, adanya kesulitan yang dihadapi oleh hakim dan juga juri untuk memahami interpretasikan masalah teknis akuntansi. Selanjutnya teman-teman, bagaimana sih cara kita membedakan antara kegagalan bisnis, audit, dan juga resiko audit? Yang pertama adalah kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau tidak memenuhi harapan seorang investor. Hal ini terjadi karena keputusan manajemen yang buruk ataupun persaingan yang sebelumnya tidak terduga. Selanjutnya, kegagalan audit. Kegagalan audit ini terjadi apabila seorang auditor mengatakan pendapat audit yang tidak benar. Yang terakhir, resiko audit. Resiko audit ini terjadi apabila auditor menyimpulkan laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, akan tetapi kenyataannya mengandung salah saji. Konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban terdiri dari 3. Yang pertama, konsep orang bijak. Seorang audit hanya diharapkan untuk melaksanakan audit dengan mahir, tidak dituntut kebenarannya 100%. Selanjutnya, kewajiban atas tindakan pihak lain. Biasanya para pemilik saham ini punya tanggung jawab bersama untuk mengambil tindakan perdata. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya komunitas istimewa, maksudnya komunikasi istimewa. Common law mengatakan bahwa akuntan publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan. Semua harus transparan dan juga terbuka. Hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntansi publik. Syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan. Yang pertama, ada kelalaian biasa. Yang kedua, kelalaian besar. Maksudnya, tidak ada perhatian sama sekali. Hal ini setara dengan perilaku ceroboh. Yang ketiga, penipuan konstruktif. Maksudnya, penipuan ini merupakan penipuan yang sangat ekstrim. Dan yang terakhir, penipuan. Hal ini terjadi bila salah saji telah dilakukan dan auditor mengetahui hal tersebut, dan juga seorang auditor ada maksud untuk menipu. Yang berkaitan dengan hukum kontrak terdiri dari 2 poin. Yang pertama, pelanggaran kontrak. Jadi kegagalan dari 1 atau 2 pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memenuhi persyaratan kontrak. Poin yang kedua yaitu manfaat pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang tidak mempunyai privity of contact, tetapi dikenal oleh pihak-pihak yang mengontrak dan bermaksud untuk mempunyai hak serta manfaat tertentu menurut kontrak. Selanjutnya, syarat-syarat lain. Yang pertama itu common law. Common law itu adalah undang-undang yang telah dikembangkan melalui keputusan pengadilan dan bukan melalui undang-undang pemerintah. Yang kedua itu undang-undang statuta.
Nah, undang-undang statuter ini adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat dan lembaga pemerintah lainnya. Yang ketiga itu kewajiban bersama dan tertentu. Dan di sini itu penetapan terhadap pihak tergugat atas kerugian yang diterita oleh pihak penggugat tanpa memperhatikan kesalahan pihak-pihak lain. Yang keempat itu kewajiban terpisah dan proporsional, yaitu penetapan terhadap pihak tergugat melakukan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian oleh si tergugat tersebut. Selanjutnya kewajiban kepada klien. Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntansi publik itu adalah dari klien. Nah, klien itu sendiri merupakan seseorang yang menggunakan layanan atau jasa dari akuntansi publik tersebut. Nah, tuntutan dari klien itu berupa kegagalan untuk menyelesaikan penugasan non-audit pada tanggal yang telah disepakati. Maksudnya di sini adalah klien mengklaim bahwa akuntansi publik itu tidak dapat menyelesaikan laporan keuangan dan audit yang telah disepakati sebelumnya secara tepat waktu. Yang kedua itu menarik diri dari audit secara tidak semestinya. Maksudnya, klien mengklaim bahwa akuntansi publik tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga itu kegagalan untuk menemukan penggelapan. Nah, di sini klien mengklaim bahwasanya auditor itu tidak mampu menemukan pencurian atau kecurangan secara material selama audit, sehingga klien melakukan tuntutannya. Yang keempat itu melanggar persyaratan kerahasiaan bagi para akuntan publik. Nah, klien merasa adanya informasi yang diberikan tidak dijaga kerahasiaannya sesuai dengan perjanjian sebenarnya, maka klien melakukan tuntutan tersebut. Selanjutnya, 4 pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien. Yang pertama, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat ataupun yang dinyatakan secara jelas. Sebagai contohnya, kantor akuntan publik dapat mengklaim bahwa salah saji itu tidak dapat diungkap karena kantornya hanya melakukan jasa review dan bukan audit. Yang kedua, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Untuk pelaksanaan kerja ini, kantor akuntan publik mengklaim bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Meskipun ada salah saji yang tidak terungkap, auditor itu tidak bertanggung jawab jika audit itu telah dilakukan secara tepat dan benar. Yang ketiga itu kelalaian kontribusi. Itu terjadi apabila auditor mengklaim bahwa tindakan klien itu telah mengakibatkan banyak kerugian atau klien itu ikut campur dalam pelaksanaan audit sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut. Yang keempat, ketiadaan hukum sebab akibat. Hubungan sebab akibat yang jelas antara klien auditor dalam menaati standar auditing dengan kerugian yang diderita klien. Itu maksudnya klien harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian auditor dalam mentaati standar auditing dengan kerugian yang dialami oleh klien. Selanjutnya, kewajiban akuntan publik di bawah Undang-Undang Sekuritas Federal. Menurut Common Law, peningkatan paling besar dalam proses mitigasi kewajiban akuntan publik adalah yang diatur menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Di sini, para penuntut umumnya berusaha mendapatkan ganti rugi melalui pengadilan pemerintah karena tersedianya litigasi class action dan kemampuan untuk memperoleh ganti rugi yang cukup besar dari tergugat. Nah, litigasi itu sendiri merupakan proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan pemerintah. Selanjutnya, Securities ACT tahun 1933. Securities ACT tahun 1933 ini berkaitan dengan penyerahan pelaporan bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas barunya. Nah, dalam Securities ACT tahun 1933 ini dalam section nomor 11 dan Undang-Undang tahun 1933 mendefinisikan pihak ketiga dan auditor yang diistisarkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pihak ketiga yang membeli sekuritas yang dijelaskan dalam laporan pendaftaran bisa menggugat auditor atas adanya salah saji. Yang kedua, pemakai pihak ketiga mempunyai beban untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai atau menipu dalam melakukan audit. Di sini pemakai hanya harus membuktikan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit itu mengandung salah saji yang material. Yang ketiga, auditor berkewajiban menunjukkan pembelaannya bahwa audit itu telah dilakukan secara memadai atau seluruh atau sebagian dari kerugian yang ditanggung penggugat itu disebabkan oleh faktor-faktor lain selain laporan keuangan yang menyesatkan.
Selanjutnya, Securities Exchange (SEC) tahun 1934. Kewajiban editor menurut Securities Exchange (SEC) tahun 1934 ini seringkali berpusat pada laporan keuangan yang telah diaudit dan yang diterbitkan kepada publik dalam laporan tahunan yang diserahkan kepada SEC sebagai bagian dari laporan tahunan Form 10K. Nah, laporan tahunan Form 10K ini adalah laporan tahunan yang harus dilaporkan oleh perusahaan publik sebagaimana disyaratkan oleh SEC. Peraturan 10B5 dari Securities Exchange tahun 1934. Fokus utama tentang legalitas kewajiban akuntansi publik menurut Undang-Undang tahun 1913 adalah Peraturan 10B5. Seksi 5 dan Peraturan 10B5 seringkali disebut sebagai ketentuan anti kecurangan dari Undang-Undang tahun 1934. Karena menghargai setiap aktivitas penipuan yang melibatkan pembelian atau penjualan setiap sekuritas. Selanjutnya ialah Foreign Corrupt Practices Act 1977, undang-undang yang melarang memberikan uang suap kepada pejabat di luar negara untuk mendapatkan pengaruh dan memperoleh atau mempertahankan hubungan bisnis mereka. Selanjutnya ialah Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Undang-undang ini mensyaratkan CEO dan CFC untuk mengesahkan laporan keuangan tahunan serta kuartal yang didaftarkan ke CFC. Selain itu, manajemen juga harus melaporkan penilaiannya terhadap aktivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan auditornya. Selanjutnya ialah kewajiban kriminal. Para akuntan publik dapat dianggap bertanggung jawab adalah menurut kewajiban kriminal. Bagi akuntan atau criminal liability for accountant, semua peraturan menetapkan bahwa menipu orang lain yang dengan sadar terlibat laporan keuangan palsu merupakan sebuah tindakan kriminal. Melindungi akuntan publik individu dari kewajiban hukum. Di sini ada 6 cara bagaimana melindungi akuntan publik dari kewajiban hukum. Yang pertama ialah hanya berusaha dengan klien yang memiliki integritas. Adalah kemungkinan yang semakin besar bahwa auditor akan menghadapi masalah hukum jika klien kurang memiliki integritas dalam perusahaan dengan para pelanggan atau karyawannya. Yang kedua ialah mempertahankan independensi. Independensi membutuhkan sikap tanggung jawab yang terpisah dari kepentingan klien. Ketiga ialah memahami bisnis klien. Kurangnya pengetahuan terhadap praktik industri dan operasi mengungkap salah saji dalam beberapa kasus. Selanjutnya ialah melaksanakan audit bermutu. Audit yang bermutu menghasilkan auditor memperoleh bukti yang memadai dan membuat pertimbangan yang tepat atas bukti tersebut. Kelima ialah mendokumentasikan pekerjaan secara layak. Menyusun dokumen audit yang baik akan membantu auditor melaksanakan auditnya dengan baik dan bermutu. Yang keenam atau yang terakhir adalah mengungkap skeptisme profesi. Auditor perlu berusaha keras dalam untuk mempertahankan tingkat skeptisme yang sehat.